Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Mas Mbak sekalian, pernah nggak sih mikir, gimana caranya bikin seseorang kepikiran terus sama kamu? Ngerasa kangen banget, dan akhirnya sadar betapa berharganya kamu. Mungkin dulu mereka ngeremehin, tapi sekarang malah nggak bisa lepas mikirin kamu. Kedengerannya kayak adegan drama kan? Tapi ini nyata. Dan bisa kejadian pas kamu mutusin buat berhenti jadi boneka mereka, berhenti ngasih validasi ke mereka, dan fokus ke kekuatan kamu sendiri. Jadi, ini bukan soal ngeghosting mereka, tapi lebih kebalik lagi ke diri sendiri, dan bikin jarak. Saat kamu mundur dan fokus ke diri kamu, disitulah mereka mulai ngerasain magnet dari ketidakhadiran kamu. Mereka mulai nyadar kalau kehadiran kamu bukan sekadar buat nyaman, tapi juga jadi sumber energi dan stabilitas yang enggak mereka sadari sebelumnya. Bayangin deh, mereka jalanin hari kayak biasa, tapi kok kayak ada yang kurang. Biasanya ada chat dari kamu, suara kamu, sekarang enggak ada, dan dunia rasanya lebih dingin, lebih kosong. Mereka coba alihin perhatian ke hal lain, ke orang lain, tapi tetap aja enggak sama. Di momen-momen sunyi itu, mereka baru sadar betapa pentingnya kamu, dan semua yang mereka remehin waktu kamu masih ada. Kata orang sih, ketiadaan itu bikin cinta makin kuat. Pas kamu kasih jarak, kamu kasih mereka kesempatan buat ngerasain kehilangan itu. Jadi reminder kuat buat mereka, bahwa kadang nilai kita baru kerasa saat kita nggak ada. Nah, sekarang waktunya buat kita teriakin mantra hari ini. Aku berharga banget. Tulis di kolom komentar, biar mereka tahu kamu udah sadar sama nilai dirimu, dan nggak lagi jadi boneka mereka. Tapi, sebelum kita bahas kenapa mereka bakal balik lagi setelah kamu kasih jarak, ada hal penting yang harus kita pahami dulu. Ini fondasi dari semuanya, dan serius, jangan sampai kelewatan. Fokus ke sini, karena ngerti ini bisa ngerubah segalanya. Kamu udah bikin jarak, udah fokus ke diri sendiri. Sekarang, apa itu udah cukup? Belum tentu. Kalau mereka emang nggak pernah punya rasa, atau cuma nyaman karena peran yang kamu mainin buat mereka, absennya kamu mungkin nggak akan ngaruh banyak. Jadi, apa ini akhir cerita? Jelas enggak. Alasan yang bakal kita bahas cuma bakal ngaruh kalau kamu paham dan nerapinnya dengan benar. Ini cara buat nyalain kembali percikan di hati mereka, buat ngebalikin keadaan. Jadi, yuk lanjut ke alasan-alasan, kenapa mereka bakal balik lagi ngerasain kangen sama kamu. Pastikan nggak ada yang terlewat, karena setiap alasan penting buat bikin mereka berubah dari cuek, jadi pengen balik lagi. Alasan pertama kenapa mereka bakal mulai kangen sama kamu setelah kamu kasih jarak. Shock sama perubahan kamu. Nah, di sini yang seru dimulai. Bayangin, kamu udah menjauh dari seseorang yang dulu nganggap kamu kayak boneka mereka, yang ngeremehin kamu. Mereka mikir, kamu bakal tetap sama, selalu ada. Bisa diandalkan kapanpun mereka butuh. Tapi apa yang terjadi? Kalau kamu nggak cuma menghilang dari pandangan, tapi malah muncul sebagai versi diri kamu yang beda banget, lebih kuat dan berkembang. Begini, waktu kamu menjauh, bukan cuma buat bikin jarak, tapi buat benar-benar fokus berkembang. Kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat. Kamu ngambil alih kendali hidupmu. Nggak lagi membiarkan orang lain menentukan nilai kamu. Kamu mulai investasi di diri kamu sendiri, secara mental, fisik, emosional, bahkan mungkin spiritual. Dan ini adalah saat keajaiban terjadi. Awalnya, mungkin mereka nggak nyadar. Mereka bakal mikir, cuman fase sesaat kok, nanti juga balik. Tapi ketika mereka mulai lihat perubahan dalam diri kamu, rasanya kayak ditampar. Mereka ngira, kamu bakal kembali jadi orang yang sama. Tapi yang mereka dapetin justru versi diri kamu yang jauh lebih percaya diri dan lebih kuat. Kenapa kejutan ini penting banget? Sederhana. Orang cenderung menginginkan apa yang nggak bisa mereka miliki dan apa yang nggak mereka pahami sepenuhnya. Waktu kamu muncul sebagai seseorang yang tumbuh dengan cara yang nggak terduga, mereka nggak lagi merasa punya kamu sepenuhnya. Kamu telah menghancurkan pandangan lama mereka tentang kamu. Dan sekarang, mereka kebingungan. Coba bayangin, kamu ada di hubungan di mana pasangan kamu mulai ngeremehin.
Mereka tahu kebiasaan kamu, kelemahan kamu, merasa nyaman karena yakin kamu bakal selalu ada. Lalu, kamu bilang, cukup. Kamu menjauh, bukan buat sekadar ngasih jarak, tapi buat merombak diri. Kamu mulai olahraga, coba hobi baru, banyak baca, bahkan mungkin ngembangin karier baru. Bukan buat pamer, tapi buat diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, kalian ketemu lagi, entah di acara teman atau pas ngantri bansos. Mereka ngira bakal lihat kamu yang lama, tapi malah nemuin orang yang lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih damai. Mereka shock, mungkin bahkan merasa agak minder. Mereka nggak pernah menduga hal ini, dan sekarang mereka mikir, apalagi yang selama ini gue lewatkan dari dia. Kejutan ini kayak tombol reset. Tiba-tiba, mereka jadi penasaran, ingin tahu, dan mungkin sedikit iri sama kamu yang baru. Jadi, intinya, jangan pernah remehkan kekuatan dari pertumbuhanmu sendiri. Waktu kamu pakai waktu terpisah itu buat jadi versi terbaik dari diri kamu, dampaknya nggak main-main. Kamu bukan lagi cuma orang yang dulu mereka kenal. Kamu udah jadi seseorang yang berkembang di luar ekspektasi mereka. Alasan kedua kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak, daya tarik kemandirian. Ini nih, salah satu hal yang paling powerful. Karena sifat alami manusia itu tertarik sama orang yang kelihatan nggak butuh siapa-siapa buat bahagia. Bayangin, kamu udah mundur dari hubungan di mana dulu kamu selalu jadi orang yang duluan ngubungin, selalu ngecek keadaan, pokoknya selalu ada buat mereka. Tapi sekarang, fokusmu udah berubah. Kamu mulai validasi diri sendiri. Kamu jadi mandiri, nyaman sama diri sendiri, dan bahagia tanpa perlu orang lain. Percaya deh, nggak ada yang lebih menarik daripada itu. Waktu kamu mandiri, kamu ngasih sinyal jelas. Aku di sini bukan karena butuh kamu, tapi karena aku memilih untuk ada. Pola pikir kayak gini bikin kamu terlihat lebih menarik. Karena kamu nggak lagi bergantung sama orang lain buat kebahagiaanmu. Orang-orang otomatis tertarik sama yang percaya diri dan mandiri. Dan kemandirian kamu jadi magnet yang menarik mereka. Coba pikir, waktu ada orang yang selalu ngejar kamu, gampang banget buat mereka diabaikan. Tapi, begitu kamu mundur dan fokus ke pertumbuhan diri, orang mulai lihat kamu dengan cara berbeda. Tiba-tiba, kamu bukan lagi orang yang selalu ada, tapi seseorang yang nyaman sama diri sendiri, yang nggak perlu orang lain buat merasa utuh. Dan ini bikin mereka makin penasaran. Ada sedikit ironi di sini kan? Makin kamu fokus ke diri sendiri, makin banyak orang yang mau deket sama kamu. Pas kamu masuk ruangan dengan percaya diri, orang pasti notice. Mereka bakal penasaran, apa yang berubah dari dia ya? Kamu fokus ke diri sendiri, mulai ngelakuin hal-hal yang bikin kamu bahagia. Bisa jadi ke gym, belajar hal baru, atau sekadar nikmatin waktu sendirian. Kamu udah nggak lagi nunggu telepon atau pesan dari mereka, karena kamu sibuk menikmati hidupmu sendiri. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba, mereka mulai lebih sering nanya kabar, penasaran sama apa yang kamu lakuin. Kenapa? Karena kemandirianmu bikin kamu makin menarik di mata mereka. Ini bukan soal main hard to get atau manipulasi, tapi tentang benar-benar jadi lebih mandiri dan biarin kekuatan dari dalammu bersinar. Waktu kamu nggak lagi bergantung sama orang lain buat kebahagiaanmu, kamu jadi seseorang yang layak buat dikangenin. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka tertarik sama energi positifmu. Fokusnya di sini adalah, kemandirian itu bukan cuma tentang jadi independen, tapi tentang merasa utuh dengan diri sendiri. Waktu kamu fokus ke pertumbuhan pribadi, otomatis kamu jadi lebih menarik di mata orang lain, karena kamu nggak lagi nyari validasi dari mereka. Kamu bahagia sama dirimu sendiri, dan kebahagiaan itu menular. Jadi, ingat, ini bukan soal mutusin hubungan sama orang lain, tapi lebih ke membangun diri sendiri, biar orang yang datang ke hidupmu tertarik karena alasan yang tepat. Oke? Kita lanjut guys. Alasan ketiga kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak. Rasa iri terhadap kepercayaan diri baru kamu. Ini nih, hal yang bikin segalanya berubah.
karena nyentuh emosi manusia yang dalam, iri. Tapi bukan iri yang negatif ya. Ini lebih ke iri yang dibarengi rasa kagum, bikin orang jadi ngelihat kamu dengan cara berbeda. Bayangin, kamu udah habisin waktu buat kerja pada diri sendiri, fokus ke pertumbuhan pribadi, dan sekarang kamu jalan-jalan dengan kepercayaan diri yang nggak bisa diabaikan. Kamu bukan lagi orang yang ragu-ragu, nggak yakin, atau selalu cari persetujuan orang lain. Sekarang, kamu tahu nilai dirimu. Masuk ruangan dengan kepala tegak, nggak takut buat tampil apa adanya. Kepercayaan diri kayak gini menular, bahkan kadang bikin orang lain agak minder. Waktu kamu menjauh dari seseorang yang dulu ngeremehin kamu, lalu kamu gunakan waktu itu buat bangun kepercayaan diri, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Mereka mulai lihat kamu dengan cara berbeda. Mereka lihat cara kamu bawa diri, cara kamu bicara dengan keyakinan, gimana kamu terlihat nyaman sama diri sendiri. Dan percaya deh, kepercayaan diri itu bikin iri. Mereka mulai mikir, kok dulu gue nggak lihat ini ya? Kepercayaan diri itu menarik karena menunjukkan keyakinan diri. Itu artinya kamu udah nggak lagi cari validasi dari orang lain. Kamu udah nemuin itu dalam dirimu sendiri. Dan waktu orang lihat itu, mereka nggak bisa nggak merasa sedikit iri. Mereka mulai bandingin diri mereka dengan kamu. Mikir, kenapa mereka nggak punya kepercayaan diri kayak kamu? Tapi iri ini nggak bikin mereka benci. Justru bikin mereka semakin ingin punya apa yang kamu punya. Coba bayangin, kamu dulu di hubungan di mana pasanganmu selalu dominan. Mereka yang bikin keputusan, sementara kamu lebih pasif, selalu ngikut aja. Tapi sekarang, setelah waktu terpisah, kamu udah nemuin kepercayaan diri sendiri. Kamu udah kerja keras, ngadepin ketakutanmu, dan keluar jadi lebih kuat. Ketika kalian ketemu lagi, mereka nggak bisa nggak lihat perubahan itu. Kamu bukan lagi orang yang dulu ngerasa kecil di depan mereka. Sekarang kamu berdiri tegak, ngomong apa yang ada di pikiranmu, dan punya kepercayaan diri yang bikin mereka terkejut. Di dalam hati, mungkin mereka senyum, tapi ada suara kecil yang bilang, "Wah, pengen deh punya kepercayaan diri kayak gitu." Kepercayaan diri kamu nggak cuma ngerubah cara mereka lihat kamu, tapi juga cara mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Mereka mulai sadar, kalau dulu mereka merasa aman dengan kepercayaan diri mereka sendiri, karena kamu dulu lebih ragu-ragu. Tapi sekarang, kamu udah samain permainan. Kamu bukan lagi orang yang insecure. Kamu udah berkembang, berubah, dan jadi sosok yang jauh lebih menarik. Kepercayaan diri itu emang kayak punya kekuatan ajaib ya. Bisa ngubah cara orang lihat kamu, ngubah dinamika hubungan, dan bikin daya tarik yang susah ditolak. Waktu kamu percaya diri, kamu nggak cuma ngubah pandangan orang lain, tapi juga cara kamu lihat dirimu sendiri. Dan perubahan itu kerasa buat semua orang di sekitar kamu. Jadi, gimana kepercayaan diri ini bikin mereka mulai kangen sama kamu? Gampang. Mereka mulai sadar kalau kekuatan udah berubah. Kamu nggak lagi nyari pengakuan dari mereka. Kamu udah jalan di jalurmu sendiri dengan penuh keyakinan. Perubahan ini menarik dan, jujur aja, agak bikin mereka minder. Mereka iri sama kepercayaan diri yang kamu dapatkan. Dan rasa iri itu bikin mereka tertarik balik ke kamu. Pengen lagi jadi bagian dari hidupmu. Tapi kali ini dengan aturan yang beda. Intinya, kepercayaan diri itu magnetis. Waktu kamu membangunnya dalam dirimu sendiri, kamu nggak cuma ngerubah hidupmu, tapi juga cara orang lain ngelihat kamu. Mereka mulai ngidam versi baru dirimu yang penuh keyakinan, karena itu sesuatu yang mereka kagumi. Dan, ya, mereka sedikit iri. So guys, kita lanjut. Alasan keempat kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak. Rasa penasaran, karena nggak bisa nebak kamu lagi. Ini yang bikin mereka makin kepikiran, karena manusia suka sama hal-hal yang nggak ketebak. Bayangin gini, mereka dulu mikir udah tahu kamu luar dalam. Baik itu warna dan ketebalan jembut kamu. Kamu selalu bisa ditebak, selalu ada waktu pas dibutuhin. Mereka paham kebiasaan kamu, rutinitas kamu,
Bahkan gimana kamu bakal bereaksi di situasi tertentu. Tapi sekarang, setelah kamu mundur dan fokus ke diri sendiri, tiba-tiba kamu jadi susah ditebak. Nggak lagi bisa diprediksi kayak dulu. Dan disitulah rasa penasaran muncul. Ketidakterdugaan itu bikin orang penasaran. Karena ngilangin kebosanan. Mereka mulai mikir, ada apa nih sama dia? Kenapa dia berubah? Apa yang bakal dia lakuin selanjutnya? Waktu dulu kamu selalu ada dan gampang ditebak, mereka nggak perlu mikir panjang. Tapi sekarang, setiap langkah kamu terasa baru, beda, bahkan sedikit misterius. Coba pikir, orang secara alami tertarik sama hal-hal yang susah dipahami. Kayak nonton film yang ada plot twist tak terduga, bikin kamu makin pengen tahu kelanjutannya. Sama halnya dengan hubungan. Waktu kamu jadi lebih susah ditebak, mereka jadi lebih perhatian. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak kayak dulu? Ada apa sama dia? Dan rasa penasaran ini bikin mereka kepikiran terus. Bayangin contoh ini, kamu biasanya selalu yang bikin rencana. Mereka udah terbiasa sama kamu yang selalu ngontak duluan. Tapi sekarang, kamu lebih mundur, masih ada. Tapi nggak lagi seantusias dulu buat ngajak ketemu. Kamu mulai sibuk sama hal-hal baru yang belum pernah kamu share sebelumnya. Tiba-tiba, mereka mikir, kenapa dia nggak ngontak? Dia lagi ngapain ya? Ketidakpastian ini bikin mereka makin mikirin kamu. Sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada. Selain itu, jadi nggak mudah ditebak juga ngasih kamu kontrol. Waktu orang nggak bisa nebak langkah kamu, mereka bakal lebih perhatian, lebih sering ngecek, penasaran sama apa yang bakal kamu lakukan selanjutnya. Ini secara halus ngerubah dinamika, jadi lebih menguntungkan buat kamu. Dulu kamu yang selalu penasaran sama mereka, sekarang giliran mereka yang mikirin kamu. Satu-satunya cara buat ngerti perubahan adalah dengan nyemplung ke dalamnya, ikut alirannya, dan jadi bagian dari tarian itu. Dengan nerima perubahan dan jadi lebih nggak terduga, kamu nggak cuma ngikutin aliran, kamu justru yang nentuin iramanya. Mereka yang sekarang harus ngejar, jadi gimana ketidakterdugaan ini bikin mereka kangen? Sederhana, orang tertarik sama hal yang susah didefinisikan. Waktu kamu jadi lebih susah ditebak, kamu jadi lebih menarik. Mereka pengen tahu lebih banyak, pengen ngerti perubahan dalam diri kamu. Dan dari situ, mereka makin sering mikirin kamu. Ingat, jadi nggak terduga bukan soal main-mainin orang, tapi soal terus berkembang, berubah, dan bikin hidup lebih seru. Terus bikin mereka penasaran dan lihat gimana mereka makin kangen sama versi baru dirimu yang lebih menarik. Alasan kelima kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak. Kesadaran atas apa yang udah hilang. Ini yang paling bikin mereka mikir dalam-dalam. Momen ketika akhirnya mereka sadar betapa berartinya kamu dan apa yang udah mereka sia-siakan. Bayangin gini, kamu udah menjauh, fokus ke diri sendiri, dan mulai jalani hidup terbaikmu. Sementara itu, mereka tetap jalanin rutinitas, mikir kamu bakal selalu ada seperti dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai ngerasa ada yang hilang. Awalnya, mungkin dianggap sepele, tapi lama-lama mulai terasa. Kamu nggak ada lagi. Hidup mereka jadi sedikit lebih sepi tanpa kamu. Kesadaran ini kayak tamparan keras. Tiba-tiba mereka ingat semua hal kecil yang kamu lakukan, yang bikin hidup mereka lebih baik. Mungkin cara kamu selalu dengerin masalah mereka, bikin mereka ketawa, atau selalu ada saat dibutuhkan. Semua hal ini dulu dianggap biasa, karena kamu selalu ada. Tapi sekarang setelah kamu menjauh, semuanya jadi terasa jelas. Begini, seringkali kita baru sadar nilai sesuatu setelah kita kehilangannya. Waktu kamu selalu tersedia, mereka nggak pernah mikirin apa jadinya hidup tanpa kamu. Tapi sekarang, dengan adanya jarak, mereka harus hadapi kenyataan itu. Dan dari situlah kesadaran muncul. Mungkin, mereka salah udah ngeremehin kamu. Coba pikir, pernah nggak kamu kehilangan barang berharga? Mungkin perhiasan favorit atau kenang-kenangan spesial. Awalnya mungkin nggak terlalu dipikirin, tapi lama-kelamaan mulai terasa.
Kamu jadi nyesel karena nggak ngehargain saat barang itu masih ada. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan. Waktu kamu menjauh, mereka mulai merasakan kehilangan nilai yang kamu bawa ke hidup mereka. Dan kesadaran itu bisa sangat kuat. Tapi ini bukan cuma soal mereka ngerasa kehilangan. Ini soal mereka benar-benar ngerti betapa dalamnya kehilangan itu. Mereka mulai inget-inget momen-momen baik, dukungan yang kamu kasih, dan kebahagiaan yang kamu bawa. Refleksi ini bisa membuka mata mereka, dan seringkali berujung pada rasa penyesalan yang mendalam. Dan inilah yang menarik. Setelah mereka sadar apa yang udah hilang, mereka mulai kangen. Mereka pengen ngerasain lagi koneksi dan kenyamanan yang dulu cuma bisa mereka dapetin dari kamu. Tapi mereka juga tahu kalau mereka nggak bisa begitu aja balik ke hidup kamu dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Mereka sadar harus berjuang untuk itu. Harus buktiin bahwa mereka pantas ada di hidupmu lagi. Ada pepatah yang bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu punya sampai itu hilang. Ini inti dari kesadaran ini. Mereka udah ngeremehin kamu, dan sekarang mereka harus terima akibatnya. Tapi di balik kehilangan itu, mereka mulai lihat siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang bawa nilai besar ke hidup mereka. Seseorang yang seharusnya nggak pernah mereka lepas. Jadi, gimana menurut kamu? Gimana reaksi orang-orang di hidupmu ketika mereka sadar apa yang udah hilang? Pernah nggak ada yang balik setelah mereka sadar betapa berharganya kamu? Ingat, nilai kamu nggak turun hanya karena ada yang nggak bisa lihat itu. Dengan kamu mundur, kamu kasih mereka kesempatan buat ngerti apa yang udah hilang dan betapa berharganya kamu sebenarnya. Dan saat itulah mereka bakal mulai kangen sama kehadiran kamu lebih dari sebelumnya. Oke guys, kita masih punya 2 alasan lagi sebelum kita akhiri pembicaraan ini. Alasan ke-6 kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak. Yaitu keinginan buat jadi bagian dari perjalanan baru kamu. Ini soal daya tarik yang nggak bisa ditolak saat mereka lihat kamu berubah jadi versi diri yang lebih kuat, bahagia, dan puas. Bayangin gini, setelah kamu menjauh dan fokus ke pertumbuhan diri, kamu udah bukan orang yang mereka kenal dulu. Kamu mulai tantang diri sendiri, coba hal-hal baru, dan umumnya naik level dalam hidup. Dari jauh, mereka lihat perubahan ini kayak ngelihat bunga yang lagi mekar perlahan, dan mereka nggak bisa nggak terpesona. Tiba-tiba, kamu jadi seseorang yang lebih seru, yang lagi dalam perjalanan, yang kelihatan penuh kebahagiaan. Nah, disinilah menariknya. Saat mereka lihat kamu tumbuh, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Mereka mulai sadar kalau mereka tertinggal. Mereka lihat perubahan positif dalam hidup kamu, pengalaman baru yang kamu rasain, dan mulai muncul keinginan buat ikut jadi bagian dari babak baru hidupmu. Rasanya kayak ketinggalan petualangan seru yang orang lain ikutin, dan jujur aja, nggak ada yang suka ketinggalan hal menarik. Keinginan ini bukan cuma soal ingin nyambung lagi. Mereka pengen terlibat dalam sesuatu yang baru dan seru. Pertumbuhan kamu, perjalanan kamu, jadi sesuatu yang bikin mereka penasaran dan ingin ikut serta. Mereka mulai mikir, gimana caranya mereka bisa cocok dalam versi hidup kamu yang sekarang. Gimana mereka bisa berbagi dalam kesuksesanmu dan ada di sampingmu untuk langkah berikutnya. Tapi mereka sadar, nggak bisa begitu aja balik kayak nggak ada yang berubah. Mereka lihat, kamu udah maju, dan kalau mereka mau jadi bagian dari perjalanan baru kamu, mereka harus bawa sesuatu yang berarti. Kesadaran ini bikin mereka pengen berusaha lebih keras, jadi lebih baik, biar bisa setara dengan versi baru diri kamu. Jadi, gimana perjalanan baru kamu bakal terlihat? Gimana kamu terus berkembang? Share apa aja jalan baru yang kamu lagi coba. Ingat, waktu kamu fokus ke perjalananmu sendiri, kamu menciptakan hidup yang otomatis bakal bikin orang lain tertarik buat jadi bagian dari itu. Dan disitulah mereka mulai kangen, bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu yang sekarang. Oke, last, tapi nggak kalah penting. Alasan terakhir kenapa mereka bakal mulai kangen setelah kamu kasih jarak. Takut kehilangan kamu ke orang lain. Ini yang paling nyentuh karena didorong oleh salah satu emosi paling dasar, rasa takut.
Tepatnya, takut kalau orang lain bakal datang dan melihat betapa berharganya kamu. Sesuatu yang dulu mereka remehin. Bayangin, kamu udah mundur, fokus ke diri sendiri, dan mulai bersinar. Yakni, kamu makin percaya diri, mandiri, dan menjalani hidup penuh pengalaman baru. Mereka lihat perubahan ini, dan tiba-tiba muncul pikiran. Gimana kalau ada orang lain yang juga lihat ini? Gimana kalau ada yang datang dan bikin kamu jatuh hati? Pikiran kamu pindah ke orang lain, yang benar-benar hargai kamu, bikin mereka panik. Rasa takut ini bukan cuma soal kehilangan kamu, tapi takut kalau kamu bakal bersama seseorang yang bisa lihat nilai yang mereka abaikan. Mereka nggak mau lihat kamu yang sekarang, versi terbaik dari diri kamu, bahagia sama orang lain. Nggak ada yang suka lihat orang yang dulu mereka punya koneksi, malah lebih bahagia sama orang lain. Takut ini bisa jadi motivasi besar, bikin mereka mikir ulang semua tindakan mereka, dan apa yang bakal hilang kalau mereka nggak berbuat sesuatu. Takut diganti, takut lihat orang lain bikin kamu bahagia, bikin mereka makin pengen kembali, dan nggak mau kehilangan kamu. Pesan untuk hari ini, fokus ke pertumbuhan diri, hargai dirimu, dan sadari betapa berharganya kamu. Percayalah, kamu bakal ciptain hidup yang bakal bikin orang lain pengen jadi bagian dari itu. Oke guys, segitu aja buat hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.